Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasanya agak luar biasa. Luar biasa atau biasa aja nih? Luar biasa? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi pada minggu ini untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus saja. Kita berikan waktu yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita buka hati kita, minta Tuhan masuk ke dalam hati kita. Tuhan untuk hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati kita katakan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan
yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami mau menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Katakan Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana in the high. Biarlah Raja kita ditinggikan. Be lifted up. Hosana. Katakan Hosana bagimu Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Katakan Hosana bagimu Yesus. Hosana in the high. Biarlah namamu ditinggikan. Let our King be lifted up. Let our King. Biarlah Engkau selalu ditinggikan. Let our King be lifted up. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan Hosana, Hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, satu hari baru lagi Tuhan kasih buat kami. Kami tahu Tuhan ini adalah anugerah yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beribadah. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan.
Biarlah jika ada roh-roh jahat di udara yang bukan daripadamu Tuhan, kami pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya roh-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dengan penuh sukacita, kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh kasih tos, kasih salam kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebab Dia adalah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Inilah segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Dia yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan namanya Yesus, katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dialah Raja mulia. Puji Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan kita yang benar. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau adalah Tuhan kami yang benar. Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan lagi dengan yakin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang benar. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Pagi ini tiba saatnya kita juga akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita buka hati kita. Minta Roh Kudus menuntun kita supaya firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, menjadi pedoman bagi hidup kita. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan. Untuk setiap jawaban-jawaban doa yang belum terjawab. Untuk setiap pergumulan yang belum ada jalan keluarnya. Mari pagi hari ini kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau kembali terhubung kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. kasih Tuhan untuk kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampu
akan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kami mau terhubung denganmu Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Saya undang Bapak Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan sama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Biarlah jemaat saja menyanyikan bersama-sama. Ku terhubung denganmu. Katakan lagi, sekali lagi. Ku terhubung denganmu, Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Untuk itu tolong tuntun kami ya Tuhan di dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kalau kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau tolong pimpin kami ya Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan menyimak dengan baik. Dan saat kami keluar dari tempat ini, kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan, Roh Kudus bekerja dan kami menerimanya dengan penuh sukacita. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang sangat baik, saudara. Ya, hari ini
saya akan melanjutkan satu seri khotbah, yaitu Design to Connect. Design to Connect, ya saudara ya. Kalau yang lalu, part yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang bahwa aku tidak diciptakan sendiri. Jadi betapa pentingnya untuk kita itu bisa berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara ya. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, it is not good for the man to be alone. Kesendirian itu adalah suatu hal yang tidak baik. Untuk itu kita perlu berelasi, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, kita juga belajar tentang aku tidak boleh lari dari konflik. Artinya kita perlu menghadapi konflik. Karena di dalam relasi pasti ada yang namanya konflik. Itu suatu tidak bisa dihindarkan oleh siapapun juga, saudara ya. Untuk itu kita perlu menghadapinya. Saat kita menghadapinya, kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki hikmat kebijaksanaan dari Bapa. Lalu yang ketiga, hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi, saudara ya. Bahwa aku dipanggil untuk berfungsi. Aku dipanggil untuk berfungsi. Ya. Hari ini kita mau masuk lebih dalam. Tuhan tidak hanya mau kita hadir di dalam sebuah relasi, tetapi Tuhan ingin juga kita berfungsi di dalam relasi tersebut, saudara. Jadi kehadiran saja itu hal yang baik, cuman itu nggak cukup. Kita perlu juga berfungsi. Dalam hal ini saya suatu kali pernah ngobrol bareng, saudara ya. Jadi setelah mengikuti sebuah seminar, Bapak Ibu Saudara, yang dipimpin oleh seorang bernama Casey, tulisannya sih Casey Carstens, tapi sebenarnya nama aslinya Casey ya saudara ya. Maksudnya kalau kita sebutnya. Beliau dari Afrika, penulis buku The World Needs a Father, Bapak Ibu. Jadi ini buku tentang fatherless lah ya, tentang ketiadaan bapak. Nah, di situ suatu kali pulang seminar, saya ditugaskan salah satunya adalah menemani makan. Ya ini bukan tugas yang berat ya saudara ya. Menemani makan kan ya senang lah ya kayak gitu. Apalagi pertama, ayo Paulus nanti makan-makannya di Fuheng. Wah saya lebih senang lagi. Tapi ganti arah katanya karena itu kasih coba deh makanan Indonesia pagi sore kayak gitu. Ya udahlah di depan sana saudara. Kita makan di sana. Lalu daripada saya konsentrasi sama makanannya, saya juga memulai topik pembicaraan tentunya saudara ya. Karena di saat itu ya saya memang juga cukup konsentrasi. Telur mana yang saya mau ambil lebih dulu, rendang mana yang saya mau sikat dulu kayak gitu kan ya. Tapi saya sadar saya punya tugas yang lain, yaitu adalah ngajak ngobrol. Kan kayak gitu ya saudara ya. Nah di momen seperti itu saya bertanya tentang suatu hal. Apa sih yang menyebabkan Bapak tuh terinspirasi dari mana untuk menulis buku ini, The World Needs a Father. Itu kan butuh insight yang sangat luar biasa untuk bisa menulis sebuah buku dengan topik tertentu dan dibedah sedemikian rupa untuk bisa melatih bapak-bapak yang ada di Afrika. Kisahnya kayak gitu saudara. Lalu waktu saya tanya, beliau menjawab, sebenarnya saya sudah jelasin Paulus ada di dalam bukunya. Intinya lo baca aja tuh buku kayak gitu kali ya. Nah tapi dia jelasin dengan cukup sederhana saudara. Jadi kisahnya gini, suatu hari dia pernah menginterview seorang kepala desa di Afrika. Lalu kemudian kepala desa ini menceritakan sebuah kejadian di dalam desanya. Jadi suatu hari yang di dalam suatu hari yang reguler maksud saya, ada penduduk di sana sedang bercocok tanam. Lalu kemudian tiba-tiba ada tim pemberontak di sana. Datanglah beberapa anak muda di desa tersebut. Lalu kemudian pemberontak ini menyuruh orang untuk berbaris. 20 orang lah kira-kira ada. Ya, untuk si penduduk desanya. Orang pertama itu langsung saja ditebas pergelangan tangannya Bapak Ibu. Habis itu tangannya. Habis itu kakinya dan bagian tubuh lainnya. Orang kedua dilakukan hal yang serupa. Orang ketiga dilakukan hal yang serupa. Lalu kemudian kepala desa dan orang-orang yang ada di situ kemudian berpikir, nih kalau begini terus ya kita semua bakal mati nih kayak gitu. Akhirnya kocar-kacir semuanya kabur dari desa tersebut dan yang selamat salah satunya si kepala desa yang sedang diinterview oleh si Kasih ini Bapak Ibu. Jadi begitu kejamnya, begitu sadisnya, begitu luar biasa perilakunya gitu. Entah kenapa kayak ada orang kerasukan kayak gitu loh. Memutilasi orang kayaknya tanpa dosa.
anak-anak muda di situ, saudara. Lalu akhirnya si Kasih ke desa yang lain, kemudian dia interview lagi orang-orang yang lain. Ternyata mereka juga mengalami hal yang mirip, hal yang serupa di tempat yang berbeda. Lalu kemudian dia berpikir, ini ada apa di sana? Ada apa di Afrika kayak gitu. Lalu kemudian dia sendiri orang Afrika ya saudara ya, aslinya memang dari sana. Lalu kemudian dia berdoa dan dapat insight dari Tuhan. Di situ dia ada 3 hal yang dia dapatkan. Pertama, dia bilang ada sebuah masalah di situ. Masalahnya adalah ketiadaan Bapa di Afrika. Kedua, ada sebuah solusi yang Tuhan tanamkan juga kepada orang ini, si Kasih. Latih anak-anak muda di Afrika sehingga bisa menjadi bapak di masa depan. Yang ketiga, latihnya itu lewat sepak bola. Ya, jadi makanya dia juga melatih, kalau nggak salah American football ya, ini yang dimaksud ya, bukan soccer kayak gitu. Nah saudara, maksud saya menceritakan ini adalah ya, ini membuktikan bahwa ternyata memang banyak bapak di dalam dunia ini itu mungkin dia hadir tapi dia tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Atau bahkan dia tidak hadir sama sekali di dalam keluarganya. Nah, ini yang menjadi pemicu untuk orang si Kasih ini untuk menulis buku tersebut sehingga bisa melatih banyak bapak di Afrika sana, saudara, dan di seluruh dunia kalau konteksnya sekarang ya kayak gitu. Nah, nyatanya memang dalam kehidupan sehari-hari banyak bapak, banyak orang tua, banyak ibu itu tidak sekedar hadir saja, tetapi dia memang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Sehingga terjadi sebuah kekacauan di dalam keluarganya, kejahatan di dalam keluarganya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, hanya karena ketiadaan Bapak, banyak orang yang akhirnya bisa dengan sadar membunuh tanpa ada rasa dosa. Seperti itu. Nah itu membuktikan bahwa kehadiran seseorang di dalam kehidupan kita itu sangat penting saudara. Tetapi hadir aja nggak cukup. Hadir aja nggak cukup. Kita juga perlu berfungsi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita juga perlu berfungsi. Dan ini kita nggak ngomong keluarga saja. Dalam konteks yang lebih besar, berfungsi ini juga bisa bicara dalam persahabatan, pertemanan, berfungsi di dalam pekerjaan kita, berfungsi di dalam tubuh Kristus juga. Dan berfungsi di dalam pelayanan dimanapun kita berada. Suatu kali waktu saya merenungkan tentang hal ini, saya itu sebenarnya di sebuah kelas di sekolah saya lagi duduk di belakang, lagi ya melakukan tugas saya ya gitu ya. Di kelas 8 ada guru di depan sedang menjelaskan, saya sedang supervisi sebenarnya. Saya sedang menilai guru tersebut sedang mengajar. Tapi hal itu membuat saya merenungkan satu hal. Membuat saya berpikir kembali, ya Tuhan kenapa saya ada di sini ya, kayak gitu. Entah kenapa terlintas perkataan-perkataan seperti itu. Kenapa saya harus ada di sini ya? Kalaupun harus di sekolah ini, kenapa harus di Tanjung Duren ya? Kenapa harus di Greenfield ya? Kenapa nggak di Sunter ya, kayak gitu. Terlintaslah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa saya harus ada di sini kayak gitu ya? Ya mungkin ada suara-suara yang bikin saya ini aja gitu ya. Humor-humor aja gitu. Ya mungkin karena gaji kali ya kayak gitu. Buat bertahan hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya di situ. Roh Kudus ingatkan kepada saya bahwa, "Hai Paulus, ingatkah engkau waktu masa mudamu engkau pernah berdoa untuk membangun generasi muda sehingga mereka tuh punya tujuan di dalam kehidupannya. Sehingga mereka itu yang orang tuanya mungkin ada tetapi tidak berfungsi dengan baik, paling tidak di saat di sekolah engkau bisa menggantikan mereka kayak gitu." Lalu kemudian saya berpikir kembali, kalau gitu ngapain saya jadi kepala sekolah ya dengan beban yang begitu berat dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu Tuhan ingatkan kembali kepada saya, ini untuk diri saya sendiri ya saudara. Engkau harus berfungsi sebagai mana layaknya kepala sekolah. Lihat banyak guru-gurumu di sana pun juga perlu dimotivasi, perlu didukung dan lain sebagainya. Karena tidak mudah mereka menjadi guru. Mereka expert, mereka ahli di dalam mata pelajarannya. Tetapi belum expert, belum ahli di dalam kehidupan. Belum tentu saudara. Masih ada yang perlu dibina, masih perlu ada yang didukung, masih ada yang perlu dinasehati dan lain sebagainya. Dan saya menemukan itu
ternyata di dalam sekolah saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya mau katakan gini, saudara ya. Dan mungkin hari ini kita juga sering bertanya, kenapa ya saya ada di gereja ini? Kenapa ya saya harus bekerja di tempat saya bekerja sekarang ini? Kenapa ya saya harus di keluarga saya yang sekarang ini? Karena kalau boleh milih, daripada saya tinggal di Sunter, di keluarga lahirnya di Sunter, bukankah lebih baik saya di kerajaan Inggris kayak gitu kan, yang lahir di piring emas, tinggal di jamu, bangun pagi, ada yang hidangkan makanan, ada corner-cornernya, di sini corner dimsum, di sini corner omelet, di sini. Nah, itu ngayal lah ya Bapak Ibu ya. Ngayal kan gratis lah ya. Cuman kan kalau boleh milih, pasti kita pilih yang enak aja kan kayak gitu. Tapi kenapa Tuhan menempatkan kita di keluarga kita yang sekarang ini? Di gereja ini, di pelayanan ini, di pekerjaan ini, dan lain sebagainya. Jawabannya yang pasti adalah itu bukan kebetulan. Karena penempatan Tuhan itu selalu berkaitan dengan fungsi, bukan sekedar posisi. Ada orang yang berperan sebagai kaki, tetapi bukan dia berarti lebih rendah daripada tangan. Karena tangan memiliki fungsi yang berbeda, kaki memiliki fungsi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan berkaitan dengan posisi, tetapi berkaitan dengan fungsi. Dan ini dicetuskan juga, dijelaskan juga oleh Rasul Paulus. Untuk itu mari kita buka dalam 1 Korintus 12, Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu. 1 Korintus 12, sebenarnya ayat 12 sampai 27. Kita mau baca bersama ayat 12-nya saja ya Saudara ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12, tolong disiapkan. Satu Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Kita mau baca bersama ya. 3, 2, 1. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, Saudara, segitu aja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita mau memahami, Saudara, dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama adalah kita ini adalah satu tubuh, jelas, clear, ya. Di situ ditulis. Kita adalah satu tubuh. Satu tubuh artinya apa? Banyak anggota. Kita ini saling terkoneksi, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nggak ada tuh yang bisa hidup sendirian. Oke, itu satu tubuh. Lalu yang kedua, kita juga bisa mendapati apa? Setiap bagian itu berbeda. Kenapa? Karena satu tubuh ini memiliki beda-beda anggotanya. Ada yang tangan, ada yang mata, ada yang telinga, ada yang hidung, ada yang kaki kiri, ada yang kaki kanan, dan seterusnya. Tidak semua bisa jadi mata, nggak semua jadi tangan. Tapi semua memiliki fungsinya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Jadi nilai kita bukan dari posisi, tapi dari fungsinya. Dan yang ketiga, paling tidak kita juga mendapati apa? Kalau kita tidak berfungsi, kita sedang melukai satu tubuh Kristus itu. Konteksnya di dalam ayat ini. Jadi kalau satu anggota, anggaplah sebuah tubuh ya, tubuh si A. Lalu karena dia kecelakaan, harus diamputasi kaki kirinya. Sehingga itu berdampak kepada anggota tubuh lainnya. Berdampak kepada kaki kanannya, pinggangnya, pinggulnya, untuk menahan tubuh seumur hidupnya. Artinya kalau satu tubuh saja, satu anggota saja tidak berfungsi, itu bisa melukai, berdampak kepada satu tubuh. Makanya nggak heran jika di Afrika bisa saja terjadi seperti itu. Karena ada satu peran, satu figur penting di dalam keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Yaitu bapak. Konteksnya di penelitian si kasih yang tadi yang saya ceritakan, Saudara. Sehingga akhirnya terjadi sebuah kejahatan dan itu melukai tubuh lainnya. Luka sakit hati, luka batin dan lain sebagainya, sehingga orang ini bisa bertumbuh dengan sangat jahat. Dan yang keempat, kita juga bisa melihat apa? Kita ditempatkan secara intensional oleh Bapa, secara sengaja oleh Allah. Di ayat 18, saya bacain aja ya Saudara ya. Ayat 18 dikatakan gini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi artinya, Saudara, Allah telah menempatkan kita di masing-masing
satu tubuh Kristus ini dan kita adalah anggotanya. Dan Allah yang menempatkan kita, saudara. Allah yang telah memilih kita. Allah yang menaruh kita di posisi tersebut. Artinya ya keluarga kita bukan kebetulan. Kalau saudara lahir di keluarga yang seperti yang ada sekarang ini, kalau saudara menikah dengan orang yang seperti itu bukanlah sebuah kebetulan. Pelayanan kita bukan kebetulan, pekerjaan kita bukan kebetulan. Amin Bapak Ibu Saudara, itu adalah rancangan ilahi, itu adalah penempatan ilahi. Memang ada andil bagian kita, di mana kita mengambil sebuah keputusan. Misalkan saya, waktu mau menikah dengan Sheila, itu keputusan kami berdua untuk bersatu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di satu sisi itu ada rancangan ilahi, ada penempatan ilahi dari Bapa di sorga. Disitulah ada peran kita, disitulah harusnya kita juga berfungsi, konteksnya di dalam sebuah keluarga. Tapi puji Tuhannya, Alkitab tidak hanya memaparkan konsep satu tubuh Kristus ini. Tapi Alkitab juga mau memberikan contoh nyata yang bisa kita terima, yang kita bisa juga bawa pulang untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yang pria ganjil, yang wanita genap ya Bapak Ibu. Yang pria ganjil, yang wanita genap. Jadi pria dulu ya. Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Oke, Markus 2 ayat 1 sampai 12, pria lebih dulu. 3, 2, 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Baik, terima kasih. Ya saudara, menarik ya. Bahkan akhir kalimatnya pun juga yang begini nih belum pernah kita lihat kayak gitu. Yaitu adalah iman. Bapak Ibu Saudara, fokus kita dalam pembacaan perikop kisah ini adalah ke-4 orang yang tidak dikenal namanya, entah mereka siapa, dari mana, asal-usulnya seperti apa, tidak diketahui Bapak Ibu Saudara. Oke? Tetapi mereka berfungsi sebagai saudaranya atau sebagai sesamanya paling tidak. Ya, perlu diketahui, orang lumpuh bagaimanapun juga maksud saya orang yang memiliki satu penyakit di zaman itu, bagaimanapun juga itu adalah sebuah aib, bisa jadi sebuah kutukan bagi pandangan beberapa orang. Oke? Walau belum tentu seperti itu ya. Nah, untuk itu kalau si orang penyakit kusta, biasanya dia ngumpulnya sama orang penyakit kusta. Temen nongkrongnya ya temen penyakit kusta juga kayak gitu. Nah, masalahnya orang lumpuh ini pun juga kan sebenarnya lumpuh, tapi kalau kita baca berurut kan akhirnya dosa diampuni. Berarti ada sebuah kesalahan yang pernah dia lakukan yang kemudian mengecewakan hati Tuhan. Nah,
Lalu kemudian kita bisa mengatakan jangan-jangan emang ada sebuah kesalahan. Dan sangat mungkin harusnya orang seperti ini ya dijauhi oleh beberapa orang. Karena bagi orang sehat itu tidak boleh mendekati orang yang sedang sakit dalam bentuk apapun juga. Sebenarnya konteksnya apalagi kalau penyakit kusta sih kayak gitu. Begitu pula tapi juga si lumpuh. Maksud saya berarti ada 4 orang yang sangat peduli tentang kehidupan si lumpuh ini. Bisa jadi dia adalah keluarga. Bisa jadi dia adalah sahabat. Bisa jadi dia adalah teman sepermainannya di masa kecilnya. Bisa jadi saudara. Kita nggak tahu tentang hal ini. Tapi yang kita tahu, mereka memiliki hati yang peduli saudara. Mereka peduli kepada si lumpuh ini. Ini harusnya membuat kita sadar bahwa fungsi itu selalu dimulai dari hati yang peduli. Kalau kita bicara berfungsi, artinya kita melakukan sebuah tindakan nyata. Terlihat, terasa, dan bisa kelihatan maksud saya gitu loh. Tetapi kalau kita bicara tentang berfungsi, harusnya itu bisa dimulai dari kepada ada yang di dalam. Segala sesuatu yang keluar itu biasanya dimulai dari yang di dalam, saudara. Inside out. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada kepedulian di dalam hati mereka. Karena kalau enggak ya ngapain dia repot-repot bawain temannya ini yang si lumpuh ini digotong begitu rupa kayak gitu, saudara. Ke sebuah rumah. Nah, lalu kemudian kita juga bisa melihat di ayat 3 ini, dia digotong. Ya, artinya saudara, kata digotong ini ada suatu beban nyata, ada usaha fisik, ada keterlibatan dari 4 orang ini Bapak Ibu Saudara. Dan mereka mau bertanggung jawab, mereka mengambil tanggung jawab itu untuk menggotong si lumpuh ini. Dan tidak mudah lagi-lagi Bapak Ibu, ada beban yang mereka harus pikul. Orang yang berfungsi itu tidak hanya merasa, tetapi mereka mau mengambil sebuah tanggung jawab. Mereka nggak cuma ngomong, aduh kasihan ya. Ya misalkan kalau lagi ada orang lewat dia kesusahan, mungkin kita simpati gitu ya. Aduh kasihan ya gitu ya. Tapi kan itu cuma di hati ya. Tapi kalau di sini mereka enggak saudara. Mereka tetap melakukan tindakan nyata. Mereka gotong lah, mereka pikul lah si lumpuh itu. Bagaimanapun satu orang tetap berat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau nggak percaya angkat saya nanti ya saudara ya. Satu orang tetap berat bagaimanapun juga ya. Mau dia bawa 50 kilo, 60, 70, 80 kilo tetap berat Bapak Ibu. Nyusahin lah pokoknya gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat kegigihannya saudara. Dari 4 orang ini. Di ayat 4a dikatakan gini. Karena mereka tidak dapat membawanya kepadanya, ke Kristus maksud saya, oleh karena orang banyak. Jadi saudara bayangkan, ada Tuhan Yesus di dalam sebuah rumah yang tidak cukup besar, lalu orangnya tuh banyak. Ngapain orang banyak itu? Ngedengerin Tuhan Yesus. Saking banyaknya orang, nggak ada jalan tuh, nggak ada jalan seperti ini untuk menggotong si lumpuh ke depan ke Tuhan Yesus yang sedang mengajar. 4 orang ini dari rumah udah berniatan mau bawa si lumpuh ini kepada Yesus. Tapi ini ada suatu halangan nih. Nah saudara, ini hal krusial ya saudara ya. Sometimes kita nolong orang, kita mau berfungsi, tapi ketemu sebuah halangan, ketemu sebuah hambatan. Lalu kita melihat di sini apa? Mereka gigih saudara. Mereka tetap berusaha mencari cara untuk membawa si lumpuh ini. Lagi-lagi ini gak gampang. Ini orang berat Bapak Ibu Saudara, tetap berat kayak gitu kan. Teks atau ayat dengan jujur menunjukkan realita, tidak ada akses. Jalanan itu tertutup karena banyak orang. Dan ini momen krusial saudara ya. Tapi ingat, orang yang berhenti hanya karena ada suatu hambatan. Tetapi mereka berusaha mencari sebuah cara. Makanya saya sebut mereka juga aktif Bapak Ibu. Karena di ayat 4b lalu dikatakan apa? Mereka buka atap, lalu menurunkan tilam itu. Saudara tolong bayangkan dulu ya, saya nggak sajikan gambarnya soalnya. Jadi rumah ini penuh sesak, banyak orang, ada Tuhan Yesus lagi ngajar, sementara 4 orang ini mau bawa si lumpuh kepada Yesus. Tetapi jangan lupa, ini konteksnya, strukturnya rumah orang Yahudi di zaman itu. Atapnya itu datar Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian dia ada tangga menuju langsung kepada atap. Nah itu biasanya tempat nongkrong tuh. Kalau suami sama istri lagi berantem, nah nongkrongnya di situ tuh, saudara.
Ya kalau lagi ada berantem dan lain sebagainya, memang tempat tersedia di situ, di balkon. Mungkin dia barbecue sendirian, saudara. Yang pasti itu bisa dia bawa bawa si lumpuh itu ke atas, saudara. Aksesnya mungkin ada di situ ya, tapi akhirnya kan tetap aja dia harus bongkar atapnya. Nah, atapnya itu memang bisa dibongkar sih, saudara ya. Nggak mungkin kalau kita sekarang naik ke atap, misalkan gereja ini kita bongkar, itu sulit sekali, saudara. Butuh alat bantu. Tapi kalau di situ tuh terdiri dari ada tanah liat, ada balok kayu, lalu kemudian ada jerami juga, sehingga sangat mungkin untuk dibongkar. Tapi kan butuh effort, butuh usaha, benar ya saudara ya. Terik matahari, keringetan, capek, udah gotong-gotong dari rumah, panas-panas, mesti bongkar lagi tuh atap. Nah saudara nggak gampang melakukan itu. Tapi kegigihannya, kreativitasnya mereka, akhirnya membuat mereka tuh mendapatkan sebuah ide, gimana nih gue bisa nolongin ini orang gitu saudara. Emang ketemu sebuah hambatan, sebuah halangan, tetapi mereka nggak nyerah di situ. Mereka berusaha, mereka mencari cara. Akhirnya atapnya itu bisa dibuka saudara ya. Kata Yunani di dalam teks ini menunjukkan bahwa membongkar, menggali, atau membuka tuh maksudnya hanya satu bagian ya saudara ya. Jadi nggak seluruh rumah itu atapnya tiba-tiba blong, Tuhan Yesus lagi ngajar tiba-tiba ada matahari langsung menyinari gitu, enggak kayak gitu ya saudara. Tapi ada bagian tertentunya saja yang dibutuhkan hanya untuk menurunkan si lumpuh tersebut dari atap rumah Bapak Ibu. Oke. Dan orang yang berfungsi tidak menunggu kondisinya ideal dulu, tapi bertindak dengan apa yang ada. Tindakan ini sih bukan ekstrim ya saudara ya, tapi masih masuk akal secara struktur bangunan. Dan yang kelima, nah ini yang membuat saya tertarik dengan kisah ini saudara ya. Ayat 5 dikatakan gini, ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka ini berarti siapa saudara? 4 orang yang tidak dikenal ini saudara. Jadi Yesus melihat iman 4 orang ini, bukan si lumpuh, bukan si pendengar khotbah yang ada di tempat itu, tapi iman 4 orang ini yang sedang menjalankan fungsinya sebagai sesama manusia. Saudara, iman itu tidak dibangun dalam waktu 1 hari. Amin saudara. Iman itu butuh proses saudara. Kalau Tuhan Yesus sampai ngomong ketika Yesus melihat iman mereka, berarti ada something spesial di dalam relasi mereka dengan Bapa di sorga. Wah, itu gak mudah saudara. Untuk mereka membangun relasi dengan Bapa di sorga. Dan itu gak dibangun dalam waktu 1 hari. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun. Dan Yesus melihat kesungguhan hati mereka. 4 temannya tanpa nama ini saudara. Iman itu terlihat Bapak Ibu Saudara dan terbukti di dalam sebuah tindakan. Iman yang sejati bukan hanya dipercaya tetapi diperlihatkan melalui sebuah tindakan nyata. Dan itu yang dirasakan oleh si lumpuh Bapak Ibu. Dan yang terakhir di ayat yang kelima masih kita lihat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara ya, si lumpuh butuhnya apa sih? Butuhnya berjalan, artinya butuhnya kesembuhan. Itu yang dibutuhin. Tapi yang dikasih Yesus apa? Pengampunan. Lebih penting mana? Kesembuhan apa pengampunan, saudara? Dua-duanya ya, benar juga ya. Kan kalau diampunin doang tapi tetap lumpuh kan capek juga hidup ya, gitu ya. Tapi saudara, yang saya mau katakan gini, Tuhan memulihkan itu apa yang penting lebih dulu saudara ya. Yang lebih penting adalah pengampunan. Berarti ada suatu masalah di dalam si lumpuh ini sampai perlu digotong oleh 4 orang yang memiliki iman luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan beresin. Kalau orang lumpuh ini mendapatkan pengampunan, artinya ia diselamatkan. Ini lebih penting daripada kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Ini lebih penting dan ini mujizat yang lebih besar daripada sekedar pada akhirnya dia bisa berjalan Bapak Ibu. Karena keselamatan yang dipegang itu, pengampunan dari Tuhan Yesus itu jauh lebih besar, jauh lebih bernilai Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Dan di sini kita perlu sadari dan itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat di sini apa? Tujuan akhir 4 orang ini bukan sekedar membantu doang,
bukan sekedar nolong doang, tetapi mereka jelas-jelas mengarahkan, membawa si lumpuh kepada Kristus. Dan fungsi sejati itu selalu membawa orang kepada Kristus. Saudara, kalau saudara ditempatkan di dalam sebuah pekerjaan, kantor, kampus, dimanapun yang mungkin saudara bertemu dengan seseorang, ya sangat mungkin saudara kalau ditempatkan di tempat itu, saudara bisa menjadi jawaban bagi orang tersebut. Karena harusnya memang ya anak Tuhan itu menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Kita ngumpul di sini, kita mendengarkan firman Tuhan, ya dan amin, kita dapatkan itu. Tapi keluar sana, waktu kita bekerja, kita sedang kuliah, kita sedang melakukan aktivitas di luar sana, kita harusnya menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara. Dan arahkan mereka kepada Kristus Bapak Ibu. Dengan hikmat dari Tuhan tentunya, karena tidak mudah ya Saudara. Itulah yang dilakukan oleh 4 orang ini. Sekali lagi, nama 4 orang ini tidak ditulis di dalam Alkitab. Kalau ada satu nama ditulis secara berurut atau ditulis di dalam Alkitab, saya yakin itu suatu hal yang sangat penting. Lalu kemudian, apakah berarti 4 orang ini nggak penting sampai kagak ditulis namanya? Siapa kek? Paulus, Igunata, Sutejo, kan bisa ya kayak gitu. Supaya kita tahu, wah ada orang namanya si Igunata yang melakukan hal ini dan seterusnya. Tapi yang tuh Alkitab mau jabarkan di sini bukan masalah namanya Bapak Ibu, tetapi tindakan mereka, iman mereka, itu yang perlu kita pelajari lebih daripada sekedar status atau nama dari orang tersebut. Sekali lagi kita nggak tahu, mungkin dia keluarga, mungkin dia sahabat, mungkin dia teman sepermainannya. Dan karena 4 orang ini menjalankan fungsinya sebagai teman atau keluarga bagi si lumpuh, akhirnya si lumpuh mendapatkan pengampunan dari Yesus. Dan ini memang cara kerja Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kita bisa melihat kesembuhan ia dapatkan. Pengampunan, keselamatan dari Tuhan, kemudian kesembuhan ia juga dapatkan. Karena siapa? Karena ada orang memiliki hati yang peduli terhadap si lumpuh ini. Yaitu 4 orang ini Bapak Ibu yang tidak diketahui siapa dia, namanya siapa juga. Dan kita bisa melihat di sini bahwa 4 orang ini melihat ada perubahan besar terjadi terhadap si lumpuh. Saudara, kita bisa melihat apa? Di saat orang bangkit, di saat orang mendapatkan mujizat, di satu sisi mungkin saja ada orang-orang yang iri, yang tidak senang dengan keadaan orang tersebut. Mungkin ada orang yang berkata seperti Yunus, emang dia pantas bertobat, emang dia pantas dapat kesembuhan, emang dia pantas dapat hal-hal yang seperti ini yang seharusnya didapatkan, yang harusnya diberikan kepada orang-orang lain, yang lebih rajin ke gereja misalkan, dan lain sebagainya saudara. Tapi 4 orang ini dengan sukacita ya dia menggotong aja. Saya nggak tahu sih sukacita apa enggak, karena nggak ditulis. Tapi paling tidak dari apa yang mereka kerjakan, mereka itu benar-benar niat saudara untuk membawa si lumpuh ini. Kalau kita bicara berfungsi ya, itu bicara tentang dari hati kita saudara. Tentang fungsi kita yang memang harus kita lakukan di dalam gereja kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan. Dan 4 orang itu bukan hanya sekedar penonton, bukan pengkritik, bukan orang yang cuman hadir doang, tapi dia menjalankan fungsinya. Mereka adalah anggota tubuh yang bekerja. Boleh tolong next slide? Boleh minta tolong Bapak Damai iringi instrumen, thank you. Saudara, tubuh Kristus itu tidak dibangun oleh orang yang hadir ya, tetapi oleh pribadi yang berfungsi. Dan hari ini banyak orang yang hadir di dalam keluarga, hadir di dalam gereja, hadir di dalam pekerjaannya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya sudah berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keponakan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang rekan kerja, sebagai seorang pimpinan mungkin. Apakah engkau sudah berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu? Ada orang tua yang hadir dalam hidup anak-anaknya tetapi tidak pernah mengajari anak-anaknya tentang kehidupan Bapak Ibu. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya ada di sekolah. Mungkin itu salah satu makanan saya sehari-hari. Suatu kali ada bapak datang kepada saya. Dia bingung dengan anaknya yang melakukan suatu
kekacauan lah di dalam sekolah. Saya nggak bisa sebutin secara detail. Bingung, kenapa ya anak kayak saya kayak gini? Semuanya saya kasih loh Bapak. Mau sepatu Air Jordan, saya kasih. Mau apa, saya kasih. Kemarin baru beli sepeda, saya kasih kayak gitu. Mahal loh, lebih mahal daripada motor gitu kan ya. Saya nggak tahu sepedanya kayak apa. Mungkin rodanya ada 3 kali yang atau di atas gitu. Pokoknya mahal dah, semuanya saya kasih Bapak. Tapi kenapa anak saya itu seperti ini? Sekarang terserah Bapak deh. Anak saya mau, maksud terserah saya tuh karena pada saat itu dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat mungkin untuk bisa dikeluarkan dari sekolah. Kira-kira kayak gitu saudara. Lalu akhirnya si Bapak ini udah nyerah aja kayak gitu. Tapi dengan keteguhan hati saya percaya anak ini masih boleh diberikan kesempatan kayak gitu. Untuk bisa memperbaiki kelakuannya. Ya singkat cerita, anak ini kemudian bertumbuh, dia pergi ke sekolah lain, dia sudah SMA. Saya tahu dia sekolah di daerah Tangerang sana. Karena kita di sekolah ya, jadi punya relasi ya antar sekolah juga gitu. Akhirnya saya dengar tuh, curi-curi dengar dari seorang guru di daerah Tangerang sana. Ternyata anak ini sudah melakukan banyak kekacauan juga di sekolah itu. Wah sayang ya, saya pikir gitu. Dan sekarang anak ini dikirim bapaknya, orang tuanya ke Virginia. Camp militer di Amerika sana, lalu berbasis Kristen kayak gitu. Pada saat dikirim, sekolah juga minta surat rekomendasi. Lalu saya bilang kepada ibunya, saya tulis apa adanya Bu ya, ke sekolah itu ya, tentang perilaku anak ini kayak gitu. Ibunya bilang, ya nggak apa-apa Sir, silakan tulis aja apa adanya. Ya udah saya tulis apa adanya. Saya juga ceritain positifnya tentunya gitu. Yang saya mau katakan tuh gini saudara ya, sekarang ini dia ada jauh di anta beranta sana, sementara orang tuanya di sini, kakaknya di sini, adiknya di sini, gitu. Saya nggak tahu sih, saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong dong supaya anak ini bisa mengalami sebuah perubahan hidup yang signifikan di sekolah yang baru itu. Camp militer berbasis Kristen nggak mudah ya saudara ya, tetap aja karena ada kata militernya itu. Nah, bukan camp ya, maksudnya sekolah militer berbasis Kristen. Saya hanya bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Maksud saya, engkau ada bersama dengan keluargamu saja, itu belum tentu bisa berfungsi dengan sebagaimana seharusnya. Apalagi engkau berada di antar benua sana. Ada di negara nun jauh di sana. Entah engkau bersama dengan siapa, dan lain sebagainya. Ya semoga aja keluar sekolah itu bisa membangun anak ini. Saya hanya bisa berdoa seperti itu. Tapi yang pasti saudara, yang saya mau katakan gini, banyak orang tua hadir di dalam keluarganya tetapi belum tentu ia berfungsi sebagaimana seharusnya. Mohon maaf, bukan maksud saya menghakimi, tetapi itulah kenyataan. Indonesia memang salah satu negara yang terindikasi fathersnya juga banyak Bapak Ibu. Dan itu memang ada secara datanya, memang ada. Fathers ini bukan bicara tentang ketiadaan bapak saja. Ini bicara tentang orang tua, fungsi orang tua. Karena kalau kita ngomong broken home, itu bukan ngomongin perceraian doang saudara. Itu juga bicara tentang bagaimana kita tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya di dalam keluarga kita. Itu broken Bapak Ibu. Gak harus dia cerai. Hadir aja tapi gak berfungsi, ya itu broken Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena harusnya kita itu menjalankan apa yang Tuhan lakukan. Sebagaimana ia datang ke dunia, ia berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai sang juru selamat, sebagai pribadi yang menebus kita semua. Banyak orang yang hadir di gereja tapi juga pasif. Saudara, sebagai satu tubuh Kristus seharusnya kita itu juga berfungsi. Saya mau menjelaskan seperti ini ya. Pada akhirnya kita itu dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin ya saudara ya. Artinya kita perlu mencapai sebuah titik yang namanya dewasa secara rohani. Prosesnya gak mudah saudara ya. Waktu kita pertama kali menjadi anak-anak rohani, artinya kita masih baby secara rohani, kita kan disuapin sama orang lain. Kita dilayanin sama orang lain. Kita dinasehati orang lain. Kita dikasih arahan sama orang lain. Betul ya saudara ya. Nanti kamu seperti ini ya, tuh jadi Kristen mesti begini, baca Alkitab dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kan kita gak mau jadi anak kecil mulu dong ya. Pasti ada titik di mana harusnya kita
melibatkan diri, berkontribusi dalam bentuk apapun juga di dalam satu tubuh Kristus itu. Sehingga kita melakukan bagian kita sesuai dengan fungsinya di dalam satu tubuh Kristus. Itu kalau kita mau dewasa. Kenapa? Karena kita harus berfungsi pada akhirnya. Kita harus dewasa, dan kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani, ya kita harus berfungsi di dalam satu tubuh Kristus. Sekali lagi, kalau kita tidak berfungsi, itu bisa melukai tubuh lain. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melakukan hal ini juga bersama-sama. Hadir di dalam pekerjaan. Banyak orang yang hadir di dalam pekerjaan, tetapi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai anak Tuhan. Saudara, sekali lagi ya, kita ini anak Tuhan loh. Harusnya jadi jawaban di luar sana. Tuhan menempatkan kita di sebuah pekerjaan, Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga, Tuhan menempatkan kita di sebuah gereja, tempat pelayanan, dimanapun itu, harusnya kita bisa jadi jawaban bagi orang-orang di sekeliling kita. Itulah fungsi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi jawaban. Karena ada penempatan ilahi yang kita sudah pahami bahwa dalam anggota tubuh Kristus ini, kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi tangan kanan, ya mari kita lakukan itu. Sehingga kita bisa menjadi jawaban pada akhirnya. Sekali lagi, Yesus hadir ke dunia pun berfungsi sebagaimana seharusnya. Ia menjadi teladan, dan harusnya kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus juga kerjakan. Ada sebuah perumpamaan yang sudah sering dikhotbahkan. Perumpamaan talenta, saudara. Ada hamba yang dipercaya berapa? Dipercaya berapa, saudara? Ada yang dipercaya 5, ada juga yang dipercaya 2, ada juga yang dipercaya 1. Hamba yang memiliki 1 talenta pada akhirnya mendapatkan gelar jahat dan malas. Saya pikir nggak jahat loh tadinya. Kenapa? Karena 1 talentanya nggak dipakai untuk memuaskan nafsu untuk kehidupan duniawinya, Bapak Ibu. Jadi harusnya dia nggak jahat dong. Dia nggak pakai itu untuk foya-foya. Dia nggak pakai itu untuk mohon maaf bermain dengan wanita tunasusila. Dia nggak menggunakan itu untuk hal-hal yang duniawi. Enggak. Dia kuburin doang. Dia tanam. Tapi nggak dikembangin. Segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita adalah jahat dan malas kalau kita tidak menggunakannya sesuai sebagaimana fungsinya. Amin, saudara. Kita harus melakukan bagian kita. Untuk itulah kita ada di tempat ini, di keluarga ini, di pekerjaan kita yang ada sekarang ini. Keberadaan kita sekarang itu rencana Tuhan, itu desain Tuhan, saudara. Bukan kebetulan, tapi engkau bisa menjadi jawaban hidup. Dan saya akan akhiri bahwa 4 orang itu gak mengubah dunia. Mereka hanya menolong 1 orang. Tapi bagi orang itu, hidupnya berubah selamanya. Diampuni, dapat keselamatan, kesembuhan, bisa bekerja lagi sebagaimana mestinya, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang mau peduli. Ada orang-orang yang mau berfungsi sebagaimana seharusnya. 4 orang yang tidak dikenal itu. Jadi hari ini pilihannya di tangan kita. Kita mau hadir saja atau kita mau berfungsi di dalam kehidupan kita. Itu pilihan kita, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Bukan saja saudara, tapi juga saya. Sehingga kita melakukan fungsi kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa sejak semula keberadaan kami, kalau kami boleh ada di tempat ini, di dunia ini bahkan, itu sebuah rancangan Engkau yang luar biasa. Ada sebuah tujuan, ada sebuah goal yang perlu kami kejar. Ada sebuah pekerjaan, ada sebuah fungsi yang perlu kami lakukan ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kebijaksanaan di dalam hal ini. Sehingga kami mau melakukan fungsi kami masing-masing ya Tuhan. Baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada, tolong tuntun kami ya Tuhan. Tolong biarlah Roh Kudus mengajari kami ya Tuhan. Karena kami gak mau pada akhirnya kami mendapatkan gelar jahat dan malas ya Tuhan. Kami mau disebutnya hamba yang baik dan setia. Tolong tuntun kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa itu tidak mudah, tapi kami sadar juga bahwa kami punya Allah yang selalu menyertai kami melalui Roh Kudus
di dalam keseharian kami. Tolong tuntun kami ya Tuhan. Makhluk manusia yang sering kali mengecewakan Engkau ini. Tolong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema untuk kami semua, menjadi refleksi untuk kami semua. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau lakukan di dalam pekerjaan kami. Kami mau lakukan di dalam keluarga kami. Kami mau lakukan di dalam pelayanan kami. Di dalam keseharian kami mau berfungsi, bukan cuma sekedar hadir atau sekedar ada saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Biarlah kita bisa berfungsi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Atas nama Ibu Gembala, terima kasih untuk pelayanan Bapak PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan istri dengan berkat yang melimpah. Tingkap-tingkap langit dibukakan untuk istrinya. Loh. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan penuh kasih saya minta Saudari Amel untuk boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami sekali lagi bisa berkumpul di sini memuji Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan juga untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang mampukan kami untuk bisa memberikannya dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tuhan juga yang berkati kedua pelayan-Mu pada pagi hari ini dengan berkat khusus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita juga akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta pukul 10 pagi, Selasa 21 April 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, tetapi terbuka juga bagi umum. Mari Bapak atau Ibu bersama untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 25 April 2026 pukul 6 sore, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDT Carmelia Suryanto. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta Minggu 26 April 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Abram Suala. Kaum muda diajak hadir dalam Komsel Pemuda Alberta Minggu 26 April 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jernih Waruwu. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Santi Siagian 20 April, Ibu Hani R 26 April. Tuhan Yesus memberkati. Dana Diakonia. Terima kasih kepada Diaken.
Puriantini Handoko Rp100.000. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta, dan bangsa negara kita setiap malam pukul 21 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita, Alberta, dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala? Tidak ada. Jika tidak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi Ku Terhubung Denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan yang ajarkan kami, biarlah dalam keseharian kami juga boleh mengingat firman yang telah disampaikan, sehingga kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah seminggu ke depan di Alberta ini Tuhan, mulai dari kaum wanita, juga ada ibadah youth, juga ada benteng doa, hingga minggu yang akan datang juga akan diadakan ibadah hari Minggu kembali Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar seluruh ibadah juga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Santi, juga Ibu Hani Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai mereka, Engkau menambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai sampai di masa-masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan pulang. Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan yang pertemukan kami lagi di ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.